Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Selamat datang di NN Math Channel, tempat mudah belajar matematika. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang sifat turunan fungsi trigonometri bagian pertama untuk mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang konsep turunan fungsi trigonometri. Sebelumnya, kita sudah mengetahui jika f(x) sama dengan sin x, maka turunan pertamanya atau f aksen x sama dengan cos x. Adapun turunan dari fungsi trigonometri lainnya adalah sebagai berikut. Nah, jika konstanta x atau angka di depan x lebih dari 1, maka kita dapat menggunakan rumus berikut ini. Contoh penggunaan rumus ini adalah sebagai berikut. Tentukan turunan pertama dari f(x) sama dengan cosec 3x. Nah, di sini konstanta x atau angka di depan x adalah 3. 3 lebih dari 1. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah f(x) sama dengan cosec ax, maka f aksen x atau turunan pertamanya adalah min a cosec ax kotan ax. Nah, di sini karena nilai a-nya adalah 3, maka kita tinggal mengganti nilai a dengan angka 3. Sehingga hasilnya adalah f aksen x sama dengan min 3 cosec 3x kotan 3x. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang mari kita lanjutkan. Bagaimana jika soalnya seperti ini? Diketahui fungsi f(x) sama dengan cos dalam kurung 3x min pi. Tentukan untuk soal yang pertama, yaitu kita menentukan f aksen x atau turunan yang pertama. Kemudian untuk soal keduanya kita menentukan nilai f aksen dalam kurung pi. Artinya nilai x-nya nanti kita ganti dengan pi pada fungsi turunannya. Sekarang kita tentukan terlebih dahulu nilai f aksen x-nya. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa jika konstanta x-nya lebih dari 1 untuk fungsi trigonometri cos, maka rumus yang dipakai adalah f(x) sama dengan cos ax, maka f aksen x sama dengan min a sin ax. Nah, di sini nilai a-nya adalah 3. Sedangkan untuk nilai ax-nya adalah 3x min pi. Sehingga hasilnya adalah f aksen x sama dengan min 3 sin dalam kurung 3x min pi. Sekarang kita tinggal menyelesaikan soal yang kedua, yaitu menentukan nilai f aksen pi, di mana kita mengganti nilai x pada fungsi f aksen dengan nilai pi, sehingga hasilnya f aksen pi sama dengan min 3 sin dalam kurung 3pi dikurang pi, sama dengan min 3 sin 2pi, yang merupakan hasil dari 3pi dikurang pi. Nah, jika kita melihat pada tabel trigonometri, nilai sin 2pi adalah 0. Sehingga hasilnya min 3 dikali 0 sama dengan 0. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke sifat-sifat turunan trigonometri. Ada beberapa sifat dari turunan fungsi trigonometri. Sifat yang pertama yaitu jika f(x) sama dengan k dikali u, maka f aksen x sama dengan k dikali u aksen. Contoh soalnya,
Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2 sin 3x. Nilai K pada soal ini adalah 2. Sedangkan nilai U pada soal ini adalah sin 3x. Nah, sekarang kita tinggal menentukan nilai U aksennya atau turunan pertama dari fungsi 3x. Untuk menentukan turunannya, sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan turunan dari fungsi sin jika konstantanya lebih dari 1, yaitu jika fx sama dengan sin ax, maka f aksen x sama dengan a cos ax. Di sini nilai a adalah 3, sehingga turunannya dari sin 3x adalah u aksen sama dengan 3 cos 3x. Sehingga jika kita mau menentukan nilai f aksen x dari 2 sin 3x, maka f aksen x sama dengan k dikali u aksen, sama dengan k-nya tadi adalah 2, dikali u aksennya adalah 3 cos 3x. 2 dikali 3 sama dengan 6, sehingga hasilnya adalah 6 cos 3x. Jadi turunan utamanya adalah f aksen x sama dengan 6 cos 3x. Sekarang mari kita lanjutkan ke sifat kedua dari turunan fungsi trigonometri. Jika fx sama dengan u plus minus v, plus minus di sini maksudnya adalah tandanya boleh positif, boleh negatif. Maka f aksen x sama dengan u aksen plus minus v aksen. Untuk memahami penggunaan dari sifat turunan fungsi trigonometri ini, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2 sin 3x ditambah cos 2x. Nah, di sini kita akan memisahkan salah satu fungsi dengan u dan salah satu fungsi lainnya dengan v. 2 sin 3x kita misalkan sebagai u, sehingga u sama dengan 2 sin 3x. Sedangkan cos 2x kita misalkan sebagai v, sehingga v sama dengan cos 2x. Nah, selanjutnya sama seperti sifat yang pertama, kita menentukan turunannya. Yang pertama kita mencari nilai u aksen atau turunan pertama dari 2 sin 3x. Nah, untuk menentukan nilai turunan pertama dari 2 sin 3x, kita menggunakan sifat yang pertama. Karena ada nilai k, yaitu 2 di depan sin 3x. Nah, sebelumnya pada contoh soal pada sifat yang pertama, kita sudah menemukan bahwa turunan pertama dari 2 sin 3x adalah 6 cos 3x, sehingga nilai u aksen adalah 6 cos 3x. Selanjutnya kita menentukan turunan pertama dari v, yaitu cos 2x. Untuk menentukan turunan dari cos 2x, kita menggunakan rumus turunan fungsi trigonometri cos jika konstanta x-nya lebih dari bilangan 1, yaitu jika fx sama dengan cos ax, maka f aksen x sama dengan min a sin ax. Nah, pada soal ini nilai a-nya adalah 2, sehingga v aksen sama dengan min 2 sin 2x. Sekarang kita perhatikan pada soal. Pada soal, fx sama dengan 2 sin 3x ditambah cos 2x. Nah, di situ ada tanda tambah, yaitu penjumlahan. Sehingga rumus f aksen x yang kita gunakan adalah f aksen x sama dengan u aksen ditambah v aksen. Adapun jika soalnya pengurangan, maka kita tinggal mengganti tanda penjumlahan dengan pengurangan. Sekarang mari kita lanjutkan.
nilai U aksen adalah 6 cos 3X, ditambah nilai V aksen sama dengan min 2 sin 2X. Sehingga hasilnya adalah 6 cos 3X ditambah dalam kurung min 2 sin 2X. Karena ada tanda tambah bertemu dengan tanda negatif di depan 2 sin 2X, maka tandanya nanti akan berubah menjadi negatif. Sehingga hasil yang diperoleh 6 cos 3X dikurang 2 sin 2X. Jadi, turunan pertamanya adalah F aksen X sama dengan 6 cos 3X dikurang 2 sin 2X. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk pembahasan terkait sifat-sifat turunan fungsi trigonometri yang lain akan kita bahas pada pertemuan atau sesi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.